Karena mereka waktu mau jadi pejabat, mereka deal dengan ormas. Itu masalahnya. Bupati itu ya, Ko ya? Iya, bupati-bupati ini lebih takut sama ormas daripada sama pemerintah. Mereka nggak takut dipecat sama Mendagri. Mereka lebih takut kalau ormas demo. Makanya kemarin ya saya bilang yang paling gila ya mendingan bubar aja negaranya. Papua sendiri, Batak sendiri, Merdeka sendiri, Minahasa sendiri. Udah beres kan? Betul, kalau toh otonomi daerah kayak gitu. Iya, menteri aja nggak didengar. Bupati udah dianggap sekelas Gus Yakut aja nggak didengar, coba, ya kan? Bupati udah kayak presiden aja dianggapnya. Bupati udah jadi rajanya mereka, ya kan? Mereka aja nggak takut sama Jokowi kok. Ini Cilegon ini banser semua, ternyata terkencing-kencing juga Gus Yakut ini kan? Alah, sama aja mau banser mau apa gitu. Untuk pemilihan, untuk dipilih, untuk dicoblos lewat dari partai dan macamnya sebagainya. Kalian itu minta dukungan ke gereja, minta didoakan hamba Tuhan, minta didoakan semua orang. Giliran kalian di situ jadi apa? Kalian jadi tai kalian di situ. Gak ngapa-ngapain kalian di situ. Gak berguna kalian di situ. Bagus kalian mati aja. Gak usah ada hidup di dunia ini kalau gak berguna kalian orang-orang Kristen dalam pemerintahan. Tidak berguna sama sekali. Binatang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman, duet maut antara Nabi ke-26,5 Edan ya, Paul Zong Dungu ditambah dengan PS Sarah tolol ya. Jadi kalau dua orang berduet kemudian sama-sama pemaki, sama-sama penghujat, sama-sama tololnya, ketika memberikan pandangan atau berpendapat tentang sebuah masalah itu tidak ada nilai akademisnya. Yang ada hanya menghujat-hujat, memaki-maki aja. Kalau orang pintar mungkin cara ngomongnya nggak kayak gitu. Ada solusi-solusi dalam pandangan hukum, ada solusi-solusi sosial, ada solusi-solusi politik. Kalau solusinya orang dungu dan penghujat ya begitu, cuman maki-maki aja, kemudian kata-katanya kotor dan apa ya, jauh sekali dari cerminan akhlak seorang pemuka agama ya. Yang ada mulut sama mukanya sama, rusak. Teman-teman sekalian, dari video itu dan beberapa video sebelum-sebelumnya ya, bahkan jauh udah begitu banyak, sudah jelas terlihat bahwa Paul Zong ini orang yang kepingin NKRI ini bubar ya. Tadi dia juga mengatakan mending Batak bubar, mending Batak memisahkan diri, Minahasa memisahkan diri, bagian-bagian daerah yang lain juga memisahkan diri. Jadi jelas sekali ya, agenda orang ini adalah menciptakan disintegrasi bangsa ya, ingin bangsa ini pecah. Sudah sangat jelas dalam berbagai konten dukungannya terhadap Papua Merdeka. Cuman ya dasar orang tidak punya kekuatan apapun, bisanya hanya memaki-maki. Dan ini ditambahi pula dengan ini wanita bodoh ini, bodoh penghujat si PS Sarah ini. Memang terkenal sebagai wanita penghujat, pemaki, meskipun dia mengatakan atau bergelar sebagai seorang pastor gitu. Padahal kalau mau konsisten dengan isi Bible sendiri kan dikatakan tidak boleh melawan pemerintahan yang sah, karena pemerintahan yang sah itu bagian dari tangan Tuhan, begitu intinya begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui ya, memang kinerja pemerintah itu kalau sempurna ya tidak mungkin lah, pasti ada kekurangan di sana sini begitu. Cuman kita bisa membedakan mana itu kritik,
mana itu cacian, mana itu hinaan, mana itu makian. Dan dari dua orang ini sama sekali tidak ada lah kritik, itu tidak ada. Yang ada hanya makian. Dan dua orang ini sekali lagi orang goblok. Kalau dia orang pintar itu ada solusinya seperti apa begitu. Dan kembali ke soal pelarangan pendirian gereja di Cilegon ya. Kalau para kuasa hukum, intelektual oten yang kepingin mendirikan gereja itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang konstitusional, kalau merasa persyaratannya itu sudah komplit, sudah lengkap, kemudian diajukan ke wali kota itu mendapat penolakan, gunakan upaya hukum, gugat di pengadilan tata usaha negara. Karena wali kota ini sebagai pejabat yang membuat surat keputusan itu adalah pejabat tata usaha negara. Silahkan bawa persoalan ini ke persoalan hukum. Kalau syaratnya sudah komplit, aku yakin menang gitu di pengadilan tata usaha negara. Gak usah dibawa kemana-mana begitu. Mau demo ke dubes Amerika, ke dubes Arab Saudi dan lain sebagainya, ya hanya dibodohi sama si Zong ini ya. Jadi itu nanti intinya pengumpulan donasi, kemudian arahnya kemana juga tidak jelas. Jadi itu kalau pinter sih gugat aja di PT UN, bawa persoalan ini ke hukum, biar hukum yang menguji apakah penolakan dari wali kota ini berdasarkan hukum ataukah tidak. Apakah persyaratan itu terpenuhi sehingga bisa dibuat sebuah keputusan. Kalau persyaratan itu terpenuhi, wali kota melakukan penolakan, persoalan itu dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Kalau memang terpenuhi sesuai dengan prosedur, maka nanti PT UN yang akan memerintahkan wali kota untuk menerbitkan surat keputusan pendirian gereja. Itu kalau orang cerdas. Kalau dungu ini ya ya begitu. Dungu, nggak ada nilai kritiknya, nggak ada argumentasi inteleknya, yang ada hanya makian dan hujatan. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.